Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ruby Ibrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang haji. Pengertian ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam kelima, diwajibkan bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sekali seumur hidupnya. Pelaksanaan haji merupakan ibadah mandah yang bersifat abudi yang pelaksanaannya mengandung banyak rahasia-rahasia dan simbol-simbol seperti memakai ihram. Yang B. Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji. Haji hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat haji. Sabda Nabi SAW artinya Islam dibangun di atas 5 pilar: kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan saum Ramadan. Yang C. Selanjutnya, syarat, rukun, dan wajib ibadah haji. Yang pertama, syarat-syarat. Para ulama berpendapat bahwa haji adalah wajib bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut: A. Islam dan berakal. B. Baligh dan merdeka. C. Sehat dan mampu. Yang kedua, rukun haji. Rukun haji yaitu ada 6. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Mencukur rambut atau tahalud. Yang terakhir, tertib. Yang ketiga, wajib haji. Beberapa wajib haji yaitu A. Ihram dan mikat. B. Bermalam di Muzdalifah. Yang C. Melemparkan jumroh Aqobah. Yang keempat, melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah. 4. Sunah-sunah haji. Di antara sunah-sunah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf yaitu A. Mandi sebelum ihram. B. Menggunakan kain ihram yang baru. C. Memperbanyak talbiyah. D. Melakukan tawaf kudum. Yang 5. Sholat 2 rakaat tawaf. 6. Bermalam di Mina. Yang ketujuh, mengambil pola ifrad yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh. Yang terakhir, tawaf wada. Yang D. Pelaksanaan ibadah haji. Kaifiyat ibadah haji adalah sebagai berikut: yang pertama, ihram. Yang kedua, mabit di Mina. Yang ketiga, wukuf di Arafah. 4. Mabit di Muzdalifah. 5. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. 6. Tahallul awal. 7. Hadiyu. 8. Tawaf ibadah. 9. Tahallul sani. 10. Melontar 3 Jamarat pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 11. Nafar awal dan nafar sani. Tawaf wada. Yang terakhir, tawaf wada. Larangan ibadah haji. Yang dimaksud larangan haji adalah larangan saat berihram, antara lain: pertama, menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki. 2. Menggunakan penutup kepala bagi laki-laki. 3. Menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan. 4. Memakai wangi-wangian kecuali sebelum memakai ihram. 5. Melamar, menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah. 6. Bersetubuh. 7. Membunuh binatang. Selanjutnya, pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, pelaksanaan haji tamattu. Tamattu artinya bersenang-senang, adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu melaksanakan ibadah haji. Apabila melanggar larangan ihram, maka dikenakan dam atau denda, yaitu A. Menyembelih seekor kambing, atau bila tidak mampu dapat bersaum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Yang kedua, pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad yaitu melaksanakan secara terpisah antara haji dan umroh, di mana masing-masing dikerjakan tersendiri dalam waktu berbeda, tetapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Sebelum memasuki Mekah, jamaah haji harus sudah memakai pakaian ihram serta niat untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umroh. Jamaah harus tetap berpakaian ihram sampai selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut, yaitu
sejak tiba di Mekah sampai lepas hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Pelaksanaan Haji Qiron. Haji Qiron disunatkan melakukan tawaf kudum saat baru tiba di Mekah. Mikot bagi jamaah yang berada di Madinah ialah Bir atau Zulhulaifah. Sedangkan bagi jamaah yang sudah berada di Mekah, mikotnya dapat dilakukan di Tan'im atau Jironah yang datang di Mekah pada hari yang mepet ke tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya umroh. Yang pertama, pengertian umroh. Secara etimologi umroh berarti mengunjungi. Kalimat tamarahu semakna dengan zarahu, mengunjungi. Umroh disebut juga dengan haji kecil karena punya kesamaan dan haji dalam hal ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur atau memotong rambut. Selanjutnya yang kedua, hukum umroh menurut para ahli fikih. Para ahli fikih sepakat bahwa legalitas umroh dari segi syarak dan ia wajib bagi orang yang disyariatkan untuk menyempurnakan. Tapi mereka berbeda pendapat dalam mengenai hukum wajib dan tidaknya umroh dalam dua arus pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sunnah muakkad dan wajib terutama bagi mereka yang diwajibkan haji. Yang ketiga, tata cara umroh. Yang A, ihram dari mikat lalu sholat sunat ihram. Yang kedua, datang ke Makkah dan mengucapkan talbiyah. 3. Kemudian ke Masjidil Haram mengerjakan tawaf sebanyak 7 putaran, dan setelah selesai tawaf disunnahkan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. 4. Setelah itu keluar untuk menuju ke Safar guna mengerjakan sa'i sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Selanjutnya selesai dari sa'i kemudian tahallul dengan mencukur rambut. Selanjutnya 4 hikmah haji dan umroh. A. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B. Menumbuhkan semangat berkorban, sebab haji dan umroh butuh banyak pengorbanan, salah satunya pengorbanan harta. Yang ketiga, mengenal berbagai tempat bersejarah, di antaranya Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Sumur Zamzam, Mekah, Madinah, Arafah, Mina dan sebagainya. Yang terakhir, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, 5. Perbedaan haji dan umroh. Beberapa perbedaan antara haji dan umroh yaitu sebagai berikut. A. Ibadah umroh tidak memiliki waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu. Yang B. Umroh tidak ada melontar jumroh, tidak ada wukuf di Arafah, dan tidak ada pula singgah di Muzdalifah. Yang C. Tidak adanya jamak antara dua sholat seperti dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Yang 4. Mikot imroh untuk semua orang adalah tanah halal, sedangkan dalam ibadah haji mikot bagi orang Makkah adalah tanah haram. Yang kelima, dalam umroh tidak adanya pelaksanaan tawaf kudum dan tidak ada pula khutbah. Yang keenam, menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, hukum ibadah umroh adalah sunnah muakkad, sedangkan haji hukumnya adalah fardu. Yang terakhir, membatalkan umroh dan melakukan tawaf dalam keadaan junub tidak diwajibkan membayar denda seekor unta yang dikemukan atau al-madanah sebagaimana diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sekian dari penjelasan saya, lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.